sampai di Lukmodo. Welcome to Wairebo Village. Kalau Wairebo ini dulu asal usulnya dari Minangkabau begitu. Benar, begitu benar Pak. sekali. Untuk sejarah singkatnya bisa diinformasikan Pak. Ini ya kota Ende. Kita riding di bawah abu vulkanik ya. Penyeberangan Larantuka dan Kupang ya. Inilah dia kapalnya. Sekarang kita udah di dalam. Nah, sobat Didi Lubricants, ini jam setengah 4 lewat waktu Indonesia Tengah ya. Sekarang kita udah sampai di Kupang. Nah, kita bakal explore Kupang atau kita langsung ke Rote, nanti kita akan lihat ya. Setelah jalan dari jam 2 siang di kapal ya, akhirnya kita sampai di kota Kupang, tapi untungnya arusnya tidak besar, jadi kita ya di laut nggak terlalu parah ya, cuma goyang sedikit saja. Welcome to Kupang Island. Nah, ini yang gue kira biasa aja, ternyata motor gue kecipratan air laut ya. Saking nyipratnya dari situ kayaknya tuh. Mudah-mudahan aja nggak apa-apa ya. Jadi kalau sempat kita cuci langsung, karena kalau cuci di pinggir laut juga bisa karat juga karena airnya kan bercampur ya. Ya semoga aja nggak apa-apa ya. Sekarang kita mau turun di Kupang, kita mau keluar pelabuhan. Ya, udah jam 5 pagi, saya dari jam 1 siang. Ini kita saatnya menuju keluar ya, di Pulau Kupang, Nusa Tenggara Timur. Welcome, selamat datang. Akhirnya kita resmi landing di Kupang ya. Yes, kita resmi mendarat. Setelah kemarin jam 12 siang kita berlayar dari Larantuka Flores, kita menuju ke Kupang dulu nih. Dan inilah daratan Pulau Timor, Kota Kupang. Tapi di sini gue cuma transit ya, karena nanti gue akan ke Rote dulu, yang berlayar lagi sekitar 4-5 jam dari Kota Kupang. Dan setelah itu kita akan kembali ke Kupang untuk explore sampai Timor Leste. Inilah detik-detik gua landing di Kupang dan sarapan dulu di sini sekalian ketemu Om Fuad. Ini jam 5 pagi ya. Waktunya kita mendarat di Kupang. Dari pelabuhan Kupang kita cari tempat buat ya isi bensin atau makan ya. Welcome to Kupang. Dan ini first time gua datang juga ke Kupang ya, ke Pulau Timor. Dan gua baru tahu ternyata Kupang itu nama pulaunya Pulau Timor setelah dikasih tahu oleh Om Reza. Jadi itulah pelajaran dari perjalanan. Kita tahu apa yang nggak kita tahu. Dan inilah kota Kupang ya. Nanti gua sarapan dulu sambil nunggu kapal ke Rote kayaknya jam 9 pagi. Karena kan ini masih jam 6. Nah, Sobat Didi Lubricants, kita ketemu Om Fuad dulu ya. Kita ngobrol. Kita ketemu beberapa koordinator kebetulan di wilayah timur ini untuk koordinator kita selama perjalanan. Dan di sini di Kupang kita ketemu Om Fuad ya. Nah,
Nah, kita sarapan dulu ya di Kupang bareng teman-teman dan Om Fuad dari Kupang. Mau sambil lihat view pantai. Laporan istri dulu ini. Siap. Ini ya view-nya ya. Bareng teman-teman. Pengalaman yang pertama itu macet. Iya, pengalaman pertama macet banget. Jalan masuknya saja jauh sekali Aduh, parkirnya kan. udah gitu peci-peci om becek. Iya benar. Ini sekarang udah mulai tertata. Selamat makan. Nah, pagi ini di Kupang ya. Tunggu ke kapal di pelabuhan nanti kilometer kita untuk kilometer ini selama keliling-keliling itu 849 kilo ya di Flores ya. 840 kiloan ya selama keliling-keliling di Flores, dan untuk total trip kita sudah 3100 kilo lebih. Jadi kita akan cek kondisi oli nanti di Pulau Rote ya, untuk kita masukin konten Instagram PTT Lubricants Indonesia. Sekarang kita mau OTW pelabuhan dulu untuk menyeberang ke Pulau Rote. Tetap stay bersama gua Angga Day dan PTT Lubricants Indonesia karena kita akan explore Pulau Rote. Thank you. Dari kota Kupang ini saatnya gua kembali menuju ke pelabuhan. Nah, kita harus hati-hati ya karena ada beberapa pelabuhan di sini, kita jangan sampai salah. Gue juga lupa nama pelabuhannya, nanti kalau gue inget gue cantumin ya. Di sini gue sempat mau salah masuk tempat ya. Karena bener-bener ini gua first time, gua kira ini pelabuhan dan ternyata masih lumayan jauh dari sini. Akhirnya gua berhenti dan putar balik, tadi langsung belok kiri tuh, ngikutin jalan itu. Nah, itu buat pelajaran buat gua juga ya, dan mungkin kalian yang belum pernah ke Kupang, kalian bisa jadiin ini referensi. Nah, udah lewatin masjid ini bener. Yuk kita lanjutkan perjalanannya lagi biar nggak telat jadwal kapal. Di sini gue nyempetin untuk beli kopi ya buat diminum di kapal. Tapi ternyata di kapal gue ketiduran tuh. Dan minumnya nanti di 0 km Rote. Waktu gue beli kopi gue dikasih gelas sama ibunya ya, karena nanti bingung minumnya gimana. Terima kasih ibu penjualnya tuh, gue lupa di daerah mana sih tadi. Nah, ini kita mau nyebrang lagi ya di Kupang langsung ke Rote dari Pelabuhan Bolok. Untuk kapalnya sendiri satu hari itu 2 kali, jam 9 dan jam 2 kalau nggak salah. Ini kita OTW dulu ke dalam ya. Kita mau masuk ya lewat sini ke pelabuhan Kupang Rote. Nah, di sini pelabuhannya ada 2. Jadi pelabuhan untuk ke daerah mana dan ini ya pokoknya. Nah, ini nih kalau mau ke Rote atau ke Larantuka kayaknya ini nih pelabuhannya. Ya, terima kasih ya Pak. Ayo Pak, mari. Cinere 2.
kapal. Ya. Pak, pagi Pak. Yang ke Rote sini ya Pak. Ya, terima kasih ya Pak. Ya Pak. Ke Rote. Nah ini kita mau nyebrang ke Rote ya. Naik kapal ini lagi. Ya. Pagi ini di mana ya? Sini ya Pak. Terima kasih. Nah sobat Titik Lubricants, inilah Pulau Rote ya, pulau paling ujung Indonesia. Sekarang kita lagi di sini, kita mau turun sebentar lagi. Dan Pulau Rote ini adalah salah satu ujung Indonesia, kayak dari Sabang sampai Merauke, dari Rote sampai Miangas ya. Nah sebenarnya ada satu pulau lagi yang ada di luar Rote, tapi itu adalah pulau terluar, bukan pulau terujung. Itu namanya Pulau Dana. Nah, tapi kali ini kita cukup ke Rote aja karena ini udah termasuk ujung dari NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia ya. Nah, ini kapal udah mau nyampai di pelabuhan Rote ya. Kita akan explore Pulau Rote ya. Ini sebenarnya bagus sih pantainya, cuma tidak kelihatan akses jalan. Tetap stay bersama gua Angga Day dan Titik Lubricants Indonesia karena kita akan explore Pulau Rote. Thank you. Nah sobat Titik Lubricants, inilah Pulau Rote. Akhirnya kita landing setelah 3 jam kita di kapal ya. Sekarang kita akan menuju ke pulau ujung paling selatan Indonesia. Nah, inilah Pulau Rote. Karena di Rote ini belum dikelola seperti di Sabang, jadi belum ada aktivitas. Kita nggak apa-apa, kita tetap di sini karena kita dan Titik Lubricants Indonesia akan menjelajah eksplor Indonesia Timur. Nah, akhirnya kita sampai di Pulau Rote ya. Oh, inilah kira-kira di pelabuhan Rote. Harus cek dulu untuk lokasi nanti. Oh, tanya dulu. Nah ini, apakah kita bisa beli tiket untuk besok langsung? Sangat ramai sekali ya pelabuhannya ya. Nah sekarang kita akan langsung menuju ke titik 0 km selatan Indonesia ya. Tetap stay bersama gua Angga Day dan Titik Lubricants Indonesia karena kita akan cut menuju ke titik 0 km selatan Indonesia. Thank you. Nah sobat Titik Lubricants, akhirnya kita sampai di Pulau Rote ya. Kira-kira kayak gini suasananya. Nah sekarang kita akan menuju ke titik paling selatan Indonesia yang ada di Pulau Rote ini. Tentunya ini sangat luar biasa. Titik Lubricants, gua bersama Titik Lubricants Indonesia akhirnya bisa sampai di Pulau Rote, pulau paling selatan Indonesia ini. Ya, dari Sabang sampai Merauke, dari Rote sampai Miangas. Nah, Sabang sudah. Mudah-mudahan sekarang kita sampai di Pulau Rote ya, di ujungnya. Dan semoga aja lancar semua. Kita akan OTW menuju ke sana. Tetap stay bersama gua Angga Day dan Titik Lubricants Indonesia karena kita akan explore Pulau Rote. Thank you. Di sini harusnya gue nggak belok kiri ke sini ya, karena jalur ini sebenarnya bener,
Tapi di depan itu ketutup pohon tumbang, jadi nggak bisa dilewatin. Akhirnya gue nanti putar balik lewat sini lagi dan mencari jalan lainnya nih untuk sampai ke titik 0 km selatan Indonesia di Pulau Rote ini. Nah, inilah kita petualangan kita di Pulau Rote ya. Di sini sih panas, tapi anginnya masih ada ademnya ya. Masih ada semeriwing adem. Jadi ya oke lah, so far so good. Nah, kita nggak tahu di depan itu jalannya seperti apa. Katanya ada akses yang rusak. Mudah-mudahan aja udah oke ya. Di sini gue udah mulai curiga ya, karena bentuk jalannya begini. Logikanya kalau jalan sering dilewati kendaraan, pasti nggak terlalu banyak sampah kayak gini ya, dari daun-daun kering ataupun ditumbuhi rerumputan. Disinilah detik-detik gue puter balik yang udah lumayan jauh, padahal jaraknya dari tempat yang tadi. Nah, inilah jalan yang harus kita lewati ya kalau kita menuju ke Pulau Rote. Mungkin ada sekitar 2 atau 3 kilo yang jalannya bagus, tapi ini masih 27 kilo lagi kita OTW. Wih, kacau juga nih jalanannya Maps nih. Nah, kita ngikutin Maps malah zong ya. Karena jalanan di depan tuh keblokir. Dan ini gue harus balik lagi ke jalan yang lain. Kalian pernah kesasar paling jauh di mana? Ini sih sebenarnya gua nggak kesasar ya, karena jalannya ditutup. 3000 kilo jauhnya dari Jakarta. Jangan dibayangin gimana ya. Tapi kita nggak boleh panik, tetap slow, tetap riding. Ya karena namanya di jalan, semua kemungkinan itu bisa terjadi. Ya udah, gue putar balik lagi ke tempat tadi yang udah cukup jauh. Kira-kira ini udah setengah jalan nyampe 0 km selatan dan gue harus mengitari Pulau Rote nantinya. Nah, ini kita terpaksa putar arah ya, karena tidak bisa diakses. Akhirnya kita lewat arah yang lain untuk menuju ke titik 0 selatan Indonesia, karena tadi jalannya tertutup kayu. Sangat perjuangan sekali ya. Ya tapi emang gitulah kalau kita misalnya ke wilayah-wilayah yang jarang nah begitulah kira-kira kalau kita ada di wilayah-wilayah yang agak pinggir ya. Semoga aja segera dibangun dan segera diperbaiki, karena itu adalah jalur tercepat ya menuju ke titik selatan Indonesia. Nah, sekarang kita akan OTW.
Gua sempet terharu karena gua udah sampai di sini ya. Di hari ke-19 ini kalau nggak salah, itu adalah perjalanan yang cukup panjang. Karena gua 19 hari itu udah selesai muterin Sabang. Dan ini baru sampai 0 km selatan di Rote. Baru mau sampai malah. Inilah suasana riding di Pulau Rote. Ketika kita riding setelah Bali, kita wajib hati-hati ya, mulai dari Sumbawa, Lombok di beberapa tempat, lalu di Pulau Timur setelah Kupang, di Flores, di Rote, di Sumba. Kita wajib hati-hati, nggak bosan-bosannya gue ingetin dengan hewan ternak. Karena beberapa kali gue nemuin mereka nyebrang atau sekedar stay di pinggir jalan. Nah, ini kita diarahin lewat Baa ya. Karena jalannya katanya lumayan mending. Kita udah nanya-nanya warga lokal orang Rote, jadi tadi suruhnya lewat Baa ke Tugu Selatan Rote, Tugu 0 km selatan Indonesia di Rote ini. Nah, semoga aja jalannya oke, bagus, dan kita akan explore lagi ya. Oke, jalanannya wow. Ini baru explore ya, ini baru touring ya, karena masih ada jalan-jalan yang belum diperbaiki, makanya kita slow aja, nyantai. Nah, ini baru kerasa nih panasnya Rote nih. Di sini gue menemukan jalan yang belum diperbaiki yang cukup panjang ya. Jadi ya kita lewatin aja karena musim kemarau dan pasti jalannya nggak lebih susah daripada musim penghujan. Yang penting kita pelan-pelan dan sampai tujuan. Sangat mendebarkan sekali. Semoga aja jalan rusaknya sudah selesai ya.
Semoga saja jalan rusaknya sudah selesai. Kini kita OTW. Oh, ini KM 0 Rote ya jalannya. Terima kasih yang sudah buat rambu-rambu, mempermudah anak motor untuk mencari tempatnya. Nah, alhamdulillah orang Rote juga ramah-ramah. Oke, Om, mari. Nah, inilah jalanannya. Nggak apa-apa sebenarnya, jalanannya kayak gini aja itu udah bersyukur banget ya. Nggak usah mulus banget, karena jalanan yang rusak itu sangat menguras tenaga. Ini 8 kilo lagi kita sampai ke Tugu 0 km Pulau Rote. Nah, ini ya kita masuk ke hutan ya. Sejuk sekali di sini. Jadi kalau udaranya misalnya sejuk tuh berasa ya. Sejuk, anginnya sejuk. Nggak panas ketika ditutupi pohon-pohon. Nah, ini kita masuk gerbang, permisi. Ini KM 0 Rote ya. Oke. Nah, terima kasih yang udah menuliskan rambu ya. Nah, karena itu sangat membantu sekali. Kita akan masuk ke KM 0 Rote. Ya, Bu.
Pak. Pemandangan di sebelah kanan gua itu keren banget ya. Jadi nanti kita akan melewati karang-karang itu tapi di pinggirannya. Karena karang-karang itu kayak arus ombak tuh. Dan itu gersang dan tandus banget di atasnya ya. Dan kalau kita lewat gerbang kayak tadi tuh kita boleh masuk kok, karena itu dibuat untuk supaya hewan-hewan ternak itu nggak masuk ke dalam pertanian ya. Nah sebenarnya jalan kayak gini tuh lebih baik nanjak ya daripada turun, menurut gua sih. Karena kalau turun itu dia agak lebih licin. Kenapa barusan gua ngomong gitu? Karena waktu gua nurunin ini dan gua ngerem, itu bannya tetap meluncur ya dengan batu-batu ini. Jadi gua ngerasa kalau jalanan ini lebih better naik, tapi nggak tahu juga sih. Tapi masih ada kampung ya di bawah ya. Astagfirullahaladzim. Hampir saja kita licin, serius coy. Kalau nggak ada engine brake ya. Tuh, dia langsung oke serbannya, dia nggak gigit. Nah ini adalah kampung sebelum kita memasuki perbatasan ya di Rote ini. Nah kira-kira seperti ini. Dan di sini juga ada sinyal ya, beruntungnya. Om, Pak. Dan ini adalah jalan menuju KM0 Rote. Luar biasa. Ada gerbang lagi. Om. Dari sini sekitar 2,3 kiloan ya. Luar biasa. Wow, inilah dia pantainya. Bagus ya. Pra.
Dadah dong. Dadah dong. Dadah. Nah ini dia detik-detik kita menuju Tugu 0 km-nya ya. Ini seperti karang raksasa ya, kalau dilihat-lihat ya. Ada anak kambing. Nah di sini jalannya sudah bagus. Wih, bulannya kelihatan coy. Gue udah lama nggak lihat bulan di siang hari ya. Nah, sobat PTT Lubricants, akhirnya ini detik-detik kita untuk menuju ke titik 0 km Indonesia ya, yang ada di bawah. Apakah kita sendiri atau ada orang lain lagi? Wow, kelihatan semua ya dari sini, dari atas. Sepertinya di situ ya, kemungkinan ya. Kita akan segera sampai, atau di sana, kita nggak tahu juga. Wih, pohonnya ya. Pohonnya pada ngarah ke situ ya, tuh. Tuh, sampai tebingnya pun sama, karena tuh. Pada ngarah ke sana semua, sampai di tebing-tebingnya pun motifnya kayak gitu ya. Apa pernah terjadi sesuatu, kita juga nggak tahu. Mungkin karena tiupan angin yang terlalu lama ya, atau kayak gimana. Nah, sobat PTT Lubricants, akhirnya di hampir 20 hari ini ya, tapi belum 20 hari kita sampai di titik paling selatan Indonesia. Ngecamp ya. Kita sampai kita sampai di titik selatan 0 km Indonesia. Kita mau foto dulu ya. Bisakah naik ini?
Nah Sobat PTT Lubricants, inilah titik paling selatan Indonesia ya, 0 km. Nah kilometer 0-nya kita sekarang ada di sini, dan kita ada di perbatasan antara Indonesia dan Australia, itu ada di ujung ya, dan langsung apa namanya samudra ya. Nah inilah kira-kira untuk penampakannya, dan itu ombaknya sangat besar sekali ya. Tuh dia beda sekali dengan ombak-ombak yang ada di laut biasa yang di sebelah situ ya. Tuh dia sangat tinggi sekali. Nah kita akhirnya sampai di titik selatan Indonesia ini, 0 km-nya. Dengan PTT Challenger Superbike kita sampai di Pulau Rote ya. Nah, kita akan explore lagi ke wilayah Indonesia Timur yang selanjutnya. Kita akan menuju ke Pulau Kupang lagi ya, karena tadi cuma hanya transit. Kita akan explore Pulau Kupang dengan PTT Challenger Superbike. Nah inilah luar biasa Indonesiaku ya, Indonesia kita semua. Kita akhirnya bisa sampai di sini dengan selamat. Mudah-mudahan kita juga pulang lancar ya. Mudah-mudahan kita juga pulang dalam keadaan baik, dan kita bisa explore ke Indonesia yang lainnya bersama PTT Challenger Superbike ya. PTT Challenger Superbike. Mudah-mudahan kita bisa. Gua di sini bersyukur banget, alhamdulillah. Lagi-lagi kita bisa sampai di titik ujungnya Indonesia nih. Kalau kemarin kita ke Sabang bareng PTT Lubricants, sekarang kita ke Rote nih, ujung selatannya. Bener-bener gue terharu di sini ya, karena perjalanan ke sini tuh nggak mudah. Mulai dari kapalnya yang sangat susah, dan juga waktunya yang sangat lama. Tapi ini belum setengah jalan ya, dari perjalanan gue total 40 harian lebih. Tetap harus semangat, karena sampai sini adalah salah satu pencapaian yang cukup mengharukan buat gue. Setelah gue mengibarkan bendera keramat ini di Sabang, akhirnya gue bisa mengibarkan bendera ini lagi di Pulau Rote ya, di 0 km selatan Indonesia. Jujur untuk naik ke sini susah banget ya ke karang ini, karena motor gue sempat mati 4 kali, dan kayaknya di sini penyebab kampas kopling gue habis. Dan gue tadinya mau naikin itu ke atas bendera ya, deket bendera maksudnya, tapi gue ngeri dihujat, kan gue nggak tahu nih adabnya di sini gimana. Mana gue sendirian lagi, nggak ada yang bantuin waktu gue naikin motor. Warga lokal aja sampai bingung, ini naiknya gimana kan? Karena gue sendirian tuh. Ya gue bilang, ya tinggal naik aja pak gitu. Dan motor gue ini berat banget ya, seperti yang gue bilang di awal. Mana ini cuma 150 cc, tapi udah modifikasi. Dan beban belakang sama motor gue ini, kalau ditimbang mungkin bisa 200 kiloan ya. Kita lagi ngopi ya. Ngopi bukan sembarang ngopi, tapi ngopi di kilometer 0 selatan Indonesia. Luar biasa ya, sambil ngeliat matahari terbenam. Mantap sekali. Nah inilah laut lepas ya, antara ujung Pulau Rote dan juga mungkin sebelah sana Australia. Kalian bisa riset ya, gue nggak tahu. Dan ini ombaknya besar sekali, nggak mungkin untuk berenang ya. Tuh lihat ya, ini sangat kencang sekali ombaknya. Nah, sekarang kita ada di sini. Ini adalah tubuh 0 km-nya, dan ini matahari terbenam ya, indah sekali. Lihat ombaknya ya. Nah Sobat PTT Lubricants, kita mau cek kondisi oli kita nih. Kebetulan kita udah di 3200 kilo ya, karena kemarin 3000 kilonya di arah Larantuka ya, waktu kita habis nerjang abu vulkanik. Nah kita cek olinya nggak di Jakarta, kita nggak di Bandung, nggak di Pulau Jawa atau di Sumatera. Nah sekarang kita lagi di titik 0 km selatan Indonesia ya. Kita mau cek kondisi oli PTT Challenger Superbike yang kita bawa dari Jakarta sampai Pulau Rote ini, Jakarta, Lombok, Sumbawa, terus Flores, keliling, dan di sini di Pulau Rote kita akan cek kondisi olinya bagaimana untuk kondisi olinya. Nah kita akan buka ya
Untuk sejauh ini olinya masih enak, motornya masih oke, masih bisa lari kenceng ya, dan performanya masih oke. Nah, ini sobat PT Lubricants, mudah-mudahan kelihatan ya. Untuk dipsticknya ketutup semua olinya. Nah tuh, ini kondisi dipsticknya ketutup semua. Nah, untuk PTT Challenger Superbike di 3000 kilo masih oke ya. Kita akan pakai lagi dan kita akan cek lagi di 4000 kilo. Nah, kita tutup lagi. Nah, kita motor kita sampai sini ya. Orang rote sampai heran kok kita bisa naik ya, karena ini memang terjal. Ini nggak direkomendasikan untuk ditiru, karena gue juga tadi mau jatuh sampai 4 kali naik ke sini. Sangat berat sekali medannya untuk naik parang ini. Nah, tadinya gue mau di bawah situ tuh, cuma kayaknya nggak ada dataran yang rata ya, jadi gue sampai sini aja. Ini udah bener-bener effort sekali. Sekarang kita akan turunin motornya. Bisa nggak ya? Luar biasa. Sini saja kayaknya, Pak. Ya. Ya Allah. Ini saya pun deg-degan tadi Pak naikinnya. Aduh. Selamat tinggal titik 0 km rote. Kita akan OTW, dadah. Yep. Pagar kan ada banyak tuh, Pak. Pagar warna biru. Ayo bareng sama-sama kita. Om. Woi, dari Jakarta gua. Jakarta Barat. Follow IG. Kita follow-followan. Catat aja di username gua, ntar inbox aja ya, Bro. Ntar bilang aja yang di rote. Nih, Bro. Biar kita temenan. Nih, Bro. Catat username gua, Anggadei. TAY. Siap. Sukses. Timor Leste. Ya. Gue sama orang Bandung juga ini, tapi orang Bandungnya lagi di sono. Gua udah 18 hari jalan ini. Lu udah berapa lama? 3 bulan? Ampun dah gua. Ntar kita inbox ya, Bro. Ayo Om, bareng Om. Tadi proses turunnya aja serem ya. Naiknya berkali-kali lipat lebih serem dari yang tadi. Tapi nggak gue videoin. Nah, sekarang gue bareng Om Opi untuk ke arah kotanya nih, ke penginapan. Tapi gue mampir dulu ke rumahnya dan diajak makan dulu. Kalau Om yang naik sepeda tadi itu dari Bandung ya. Beliau ini udah berapa bulan di jalan untuk sampai ke rote. Namanya Om Torik. Ini ya. Selamat tinggal 0 km rote. Selamat tinggal. Semoga kita bisa kembali ke sini. Luar biasa. Tetap stay bersama gua Anggadei dan PTT Lubricants Indonesia. Sangat indah sekali mataharinya, tapi gua nggak bisa lihat. Ya ampun. Nah, bapak ini kebetulan asli Kupang ya, lagi main sama istrinya ke Pulau Rote. Luar biasa baik sekali.
beliau mau menunjukkan jalan dan membantu gua tadi waktu gua mau nurunin motor ya. Dia ngawasin dan megangin barang gua. Luar biasa Pulau Rote. Semoga gua bisa kembali lagi. Indah sekali, ya ampun. Tapi kita tadi nggak tahu, nggak ngelihat ke sini ya. Karena ini tanjakannya cukup curam. Indah sekali pemandangan langitnya. Nah, bayangin nih, tebal sekali hutannya kan. Oh, ayo kita mampir. Ya udah, siap. Iya, siap. Kita makan dulu. Dicariin makanan halal pula. Nah, kita mau makan dulu ya. Bareng Om, ya Om yang luar biasa baiknya yang nganterin kita tadi. Kita mau makan dulu di sini di Rote. Nah, ini kita lagi dianterin keluar ke jalan. Sebenarnya kita nolak cuma beliau bersikuku karena ya ingin cepat sampai biar gue istirahat di hotel ya. Luar biasa kan. Padahal ya itulah bro, kalau di luar kita nyari saudara, kita ya apa ya namanya, ramah kepada orang. Karena jujur kalau kita merasa kita mau banyak saudara ya kita harus keluar, kita harus explore, kita harus bersikap yang baik, jangan merepotkan orang ya. Tapi ya gitu, kadang gue nggak enakan, tapi ya sebisa mungkin untuk tidak merepotkan gitu ya. Gue happy banget sih di Indonesia Timur juga ya. Di Sumatera pun gue ketemu orang baik, di Indonesia Timur pun sama ya. Jadi dimanapun langit dipijak di situ bumi kita junjung, dimanapun bumi dipijak di situ langit kita junjung ya. Itu prinsip ya. Nah ini kita mau kembali ke hotel. Oh di sini Kak Om. Ya, siap Om. Saya pamit ya. Terima kasih banyak ya Om. Salim sama Om. Dadah. Ya sampai jumpa Om. Saya, waduh bingung ini udah dianterin. Ya, ya siap. Nanti kalau sudah sampai kabarin ya Om ya. Di inbox ya. Siap. Mari Om. Setelah makan tadi, gua diundang ke rumah beliau. Dan sekarang gua dianterin ke penginapan di Rote ini. Nah, kita sudah di hotel di Rote ya. Nyaman sih. Nah, kalau di sini ya tinggal pilih saja sesuai kebutuhan dan keyakinan. Nah, jadi kita istirahat, besok kita ngejar kapal ke Kupang lagi.
sini ya, rest dulu ya. Akhirnya kita dapat tempat yang nyaman setelah semalam kita tidur di kapal di angin-anginan 15 jam atau 14 jam ya. Sekarang kita mau rehat dulu. Nah, Sobat PT Lubricants, pagi ini dari Pulau Rote kita mau OTW ke pelabuhan untuk nyebrang ya. Jadi kita akan nyebrang. Nah, ini mesinnya kita hidupin, kita panasin dulu. Nah, ini sejauh ini masih oke, masih enak. Nah, sekarang kita langsung akan OTW ke pelabuhan untuk kembali lagi ke Kupang ya, dari Pulau Rote ini, untuk explore Kupang sampai ke perbatasan. Semoga aja lancar. Tetap stay bersama gua Angga Day dan PTT Lubricants Indonesia karena kita akan explore dari Rote ini ke Kupang. Thank you. Di sini lagi-lagi gua sempet salah pelabuhan ya. Nah, gua kira hotel semalam itu deket banget sama pelabuhan yang gua buat nyebrang ke Kupang lagi. Pantesan resepsionisnya pagi-pagi jam setengah 8 kaget. Katanya kok mau kemana, mau ke Kupang. Lah, kapalnya mungkin udah mau jalan ini udah jam setengah 8. Ternyata memang bener, masih jauh banget ke pelabuhan yang aslinya. Akhirnya gua puter balik ke arah pelabuhan yang bener. Itu jaraknya lumayan jauh ya, daripada gua ketinggalan kapal dan nanti malah nunggu sore atau besok. Karena di sana gua udah ditungguin lagi nih di Kupang. Pelabuhan tadi yang gue samperin itu adalah pelabuhan Pelni Rotendao ya. Dan ternyata kapalnya itu dari dermaga Pantai Baru yang jaraknya lumayan jauh nih. Sekitar 31 kilo gue harus menerjang motor ini biar nggak telat kapal. Karena katanya kapalnya jam 8 pagi ya. Jadi buat kalian yang mau ke Pulau Rote, kalian harus tahu nih kalian turun dari mana ya. Kayaknya sih yang beroperasi itu yang di Pantai Baru tadi. Karena di Pelni Rotendao itu kayaknya nggak ada kapal sih. Atau mungkin pelabuhan itu khusus mobil transportasi untuk distribusi barang ya. Gue juga nggak tahu sih. Sampai di pelabuhan ya. Kakak masih bisa nyebrang kah? Terima kasih. Langsung saja sini. Ya. Nah, ini kita Alhamdulillah gua di sini belum ketinggalan kapal ya, karena gua tadi bener-bener udah lumayan takut ketinggalan kapal. Sekarang gua saatnya beli tiket untuk menuju ke Kupang nih, karena kalau dari sini ke Kupang tiketnya belum tersedia online. Nah, Sobat PT Lubricants, inilah antrian kapal menuju ke Kupang ya dari Pulau Rote. Nah, kira-kira kayak ginilah perjalanannya. Tetap stay bersama gua Angga Day dan PTT Lubricants Indonesia karena kita akan menuju ke Pulau Rote.
detik-detik kapal kita mau jalan ke Kupang ya. Sekarang kita ada di Rote. Selamat tinggal Pulau Rote. Semoga kita bisa kembali lagi karena jujur indah. Tapi sayang waktunya tidak lama. Kita hanya stay 1 malam saja. Sebenarnya kalau kita stay 2 malam kita bisa piknik atau camping di titik nol selatan Indonesia kemarin ya. Itu cantik sekali tempatnya. Semoga kita bisa kembali lagi ke sini ya. Selamat tinggal. Kita akan menuju ke Kupang dan explore kota Kupang. Tetap stay bersama gua Angga Day dan PT Lubricants Indonesia. Thank you. Nah, selamat datang kembali di kota Kupang. Jadi ini hitungannya gue udah 2 kali ya ke Kupang ya. Karena kemarin ke Kupang, ke Rote, terus ke Kupang lagi. Ini ya udah yang kedua kalinya lah ya. Nah, inilah SDN 1 Saenam. Nah, kita mau explore ke dalam. Pasti kalian tahu kan kayak apa view-nya. Nah, sekarang kita di sini. Nah, inilah Timur Leste ya. Kita udah di Timur Leste. Satu kebanggaan. Nah, mau tain Indonesia, perbatasan antara Indonesia dan Timur Leste yang lain.